Malah jangan sampai kita Bapak Ibu guru sebagai sasaran nasihat. Wah, ini untuk dihindari. Juga guru sebagai reformer, pembaharu dan pendorong kreativitas, Bapak Ibu. Guru sebagai model, teladan, guru sebagai peneliti. Di kelas Bapak Ibu pasti ada masalah. Ya, dengan masalah itu apa Bapak Ibu mengatasi masalah? Bapak Ibu mau menerapkan apa menghadapi masalah itu? Maka Bapak Ibu perlu mengadakan satu namanya kegiatan yang namanya class action research atau penelitian tindakan kelas atau PTK. Aduh, nanti kalau dari PGCI mau menyelenggarakan kegiatan di kelas PTK, nggak apa-apa. Bisa tunda Pak ya? Siap, kami bisa sampaikan. Agendakan Pak. Oke, Bapak Ibu. Ini karena apa? Guru sebagai peneliti. Kenapa kok anak-anak kok kurang tertarik terhadap pelajaran ini, pada materi ini? Ada masalah apa? Lalu digunakan metode. Terangkan metode ini kurang bagus. Kurang bagaimana? Pilih lagi ada siklus. Nah, sehingga hasilnya bagus. Nanti kemudian muncul rekomendasi dari Bapak Ibu setelah diteliti. Bapak Ibu apabila mendapati anak yang kurang minat belajar dalam pembelajaran daring, ini menerapkan metode apa yang Bapak Ibu gunakan? Guru juga sebagai pembangkit pandangan, maka perlu dicontohkan hal-hal yang sukses, itu perlu dicontohkan. Guru adalah pekerja yang rutinitas, maka tidak ada guru berhenti belajar dan berhenti mengajar, tidak ada. Nah, itu sudah pekerjaan rutin. Guru sebagai pembawa cerita, mungkin Bapak Ibu ciptakan cerita yang berharga bagi anak-anak. Mungkin apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sangat mengenang bagi kehidupan anak itu, dan itu akan dikenang oleh anak sampai anak itu menjadi orang dewasa. Wah, saya seperti ini itu berkat Ibu A atau Pak A atau Bu B, Pak B, dan seterusnya. Yang ke-12, guru sebagai aktor sebagai aktor berangkat dengan jiwa pengabdian yang penuh inspiratif. Pelaku Bapak Ibu starring, nah, maka harus perlu penuh bersemangat. Guru sebagai emansipator, juga evaluator, dan seterusnya. Oke, itu perannya Bapak Ibu guru. Ini lebih detail bisa dibaca di makalah Bapak Ibu. Lalu bagaimana peran orang tua? Bapak Ibu guru, selain Bapak Ibu guru sebagai seorang guru kan juga berperan sebagai orang tua. Nah, maka Bapak Ibu juga merasakan bagaimana peran orang tua. Apalagi di pembelajaran daring seperti saat ini, pembelajaran tatap muka belum diperbolehkan misalnya, itu peran orang tua sangat besar. Saya punya anak Bapak Ibu, anak yang usia sekolah masih SD, MI kelas 4. Kalau didampingi, dia yang mau belajar. Tapi kalau tidak didampingi, tugas dari Bapak Ibu guru yang diberikan secara online itu, wah nanti. Sama. Sudah dikerjakan belum? Nanti. Besok. Itu apabila tidak didampingi. Maka dari itu Bapak Ibu, orang tua ini sangat berperan penting dalam pendidikan pokok. Nah, ketika anak sudah diberikan satu alat yang canggih, handphone ini canggih Bapak Ibu, bisa mengetahui apa saja. Ya. Sekarang bayangkan, kalau ibarat ini sebuah peso diberikan peso yang tajam diberikan kepada anak,
ini bisa untuk apa saja, menusuk apa saja, mengiris apa saja. Kalau tidak didampingi, tidak diarahkan oleh orang tua, bisa dibayangkan anak bisa menggunakan pisau itu semaunya sendiri sesuai dengan keinginannya, yang kadang-kadang keinginannya itu tidak sesuai dengan norma-norma yang ada. Maka dari itu, sama halnya anak dipegangin HP ini perlu pendampingan yang ketat, maka perlu adanya literasi digital. Literasi digital, Bapak Ibu perlu paham. Jangan sampai orang tua juga dibohongi oleh anak-anak. Wah, ini saya belajar Ibu, asal aja belajar Bapak. Padahal dia bukan yang lain, yang tidak kita inginkan. Oke. Orang tua masih memiliki peran yang sangat besar dalam proses belajar anak. Di sini orang tua dituntut untuk memperhatikan pola belajar sang anak. Direktur Pendidikan Karakter dan Education Consulting, Doni Kusuma, mengatakan bahwa banyak teori psikologi perkembangan anak terbukti bahwa anak yang didampingi orang tua di rumah akan cenderung lebih baik dalam proses pembelajarannya. Ya tidak Bapak Ibu? Iya. Berbeda dengan yang dibiarkan, berbeda. Maka monggo nanti bagaimana kita perlu, yang Bapak Ibu guru, yang Bapak Ibu kepala sekolah, perlu diadakan namanya parenting, ya, komunikasi dengan orang tua. Ini pentingnya komunikasi. Ya tolong Pak Bu, anak-anak sekolah itu kan di sekolah hanya berapa jam sih, atau yang online, ya Bapak Ibu, anak-anak kalau di sekolah kami Bapak Ibu bisa mengawasi sendiri. Tapi kalau online yang bisa ngawasi hanyalah Bapak Ibu. Nah, itu peran Bapak Ibu untuk ditingkatkan. Terdapat perbedaan antar anak yang diperhatikan oleh orang tua dan yang tidak. Kecenderungannya anak yang didampingi oleh orang tua ini, dia itu lebih merasa percaya diri, lebih merasa nyaman dalam belajar, lebih merasa lebih pede, lebih ayem, lebih terarah dalam belajarnya. Dan itu monggo Bapak Ibu, anak adalah buah hati kita bersama yang akan melanjutkan sejarah hidup kita. Maka kita bimbing sebaik-baiknya, kita arahkan sebaik-baiknya. Bukan hanya menyerahkan kepada guru, bukan hanya menyerahkan kepada sekolah, tapi kita orang tua juga mempunyai peran yang sangat besar. Perlu adanya kolaborasi. Oke. Anak yang ditemani orang tua dalam proses belajar di rumah cenderung memiliki tingkah laku yang baik dan memiliki nilai bagus dalam mata pelajaran di sekolah. Nanti Bapak Ibu guru tahu ini pekerjaan ini yang didampingi orang tua mana yang tidak. Pasti tahu ini kerjaan anak sendiri ini yang didampingi orang tua ini. Di samping itu anak terlihat lebih percaya diri, lain halnya dengan anak yang kurang mendapat perhatian. Bahkan dia suka cari perhatian. Oke Bapak Ibu, dan masih banyak lagi beberapa hal yang itu menjadi kelebihan peran orang tua apabila Bapak Ibu orang tua lebih mencurahkan perhatian, pendampingan, pembimbingan kepada anak-anak kita semua, kasih sayang kepada anak-anak kita semua. Karena di era emas Indonesia emas di tahun 2045, yaitu setelah 100 tahun merdeka, kita itu mempunyai yang namanya bonus demografi, yaitu di mana penduduk Indonesia 70%-nya adalah usia produktif.
produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Yang lain 30%-nya itu di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Itu yang dianggap sebagai penduduk yang taruhlah yang belum produktif atau sudah tidak produktif. Itu Bapak Ibu, maka dari itu menggunakan generasi emas yaitu generasi yang energik, multi talent, aktif dan spiritual. Ini diharapkan dicapai oleh Indonesia di tahun 2045. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, banyak hal yang sudah kami sampaikan dalam makalah kita kali ini, dan semoga kita bisa mengemban amanah yang dari pemerintah sudah merancang berbagai